Chu Feng. Suara familiar terdengar, dan Chu Lingqi terlihat tiba di tepi formasi, melambai ke Chu Feng dengan senyum cerah. Di belakang Chu Lingqi, ada Seng Guang Jinan, Seng Guang Xintian, Seng Guang Menglai, Xia Yan, Kong Tianhui dan banyak tokoh familiar lainnya. Melihat ini, aku berjuang bersama diriku sendiri. Atau bagi yang awalnya musuh namun kemudian berubah menjadi teman, Chu Feng pun melambaikan tangannya. Chu Feng, apakah aman? Tanya Chu Lingqi. Ini aman, kata Chu Feng. Melihat ini, Chu Lingqi dan yang lainnya terbang keluar dari jangkauan formasi pertahanan dan mengepung Chu Feng. Bukan karena mereka penakut dan takut akan masalah, tetapi mereka takut menambah beban Chu Feng. Chu Feng, ku dengar kamu berpartisipasi dalam KTT 9 Surga, di mana junior terkuat dari seluruh Tianhe berkumpul di dunia seni bela diri yang luas, dan kamu memenangkan tempat pertama. Ini seharusnya benar, kan? Seng Guang Jinan bertanya. Ya, Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Luar biasa, saudaraku, kamu bukan lagi junior terkuat di seni bela diri leluhurku Tianhe, tetapi junior terkuat di dunia seni bela diri yang luas. Anda benar-benar memberi kami penghargaan cahaya suci Tianhe. Kong Tianhui mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, sangat bersemangat. Chu Feng, kamu berada di negara bagian apa sekarang? Xia Yan mengedipkan matanya yang besar dan menatap Chu Feng penuh harap. Xia Yan juga meningkat dibandingkan sebelumnya. Tapi kesenjangan dengan Chu Feng terlalu besar, dan dia tidak bisa merasakan tingkat budidaya spesifik dari keturunan keluarga kuno itu. Secara alami, saya tidak tahu tingkat kultivasi spesifik Chu Feng saat ini, saya hanya tahu bahwa Chu Feng sangat kuat. Tingkat kultivasi saya hanya pada tingkat setengah dewa. Tapi roh duniaku telah mencapai tingkat dewa sejati, kata Chu Feng. Ya Tuhan, setelah mendengar dua kata ini, semua junior tercengang. Meskipun orang-orang yang berada jauh di dalam formasi tidak dapat mendengar percakapan antara Chu Feng dan yang lainnya, mereka bahkan tidak dapat melihat Chu Feng dan yang lainnya. Tetapi orang-orang di luar barisan tidak hanya dapat melihat tetapi juga mendengar. Untuk sesaat, semua junior bersemangat, dan suara itu ditransmisikan. Tak lama kemudian, ratusan juta junior di seluruh formasi mengetahui bahwa Chu Feng telah mencapai alam semi-dewa dan memiliki roh alam dewa sejati. Tidak, ini hanya alam setengah dewa. Kamu terlalu rendah hati. Alam setengah dewa, ya Tuhan, itu adalah alam yang akan sangat sulit saya capai dalam hidup saya. Xia Yan menghela nafas. Kamu akan mencapainya, kata Chu Feng. Jangan menghiburku. Meskipun menurutku bakatku tidak buruk, aku masih jauh dari manusia setengah dewa, cemberut Xia Yan. Gadis ini, kamu jauh sekali. Tetapi saya berbeda. Saya tidak akan pernah bisa mencapainya dalam hidup saya, kata Kong Tianhui. Kalian semua akan mencapainya, kata Chu Feng kepada teman-teman lama ini. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan beberapa tas Qian Kun terbang keluar dan melayang ke arah semua orang yang hadir. Ini adalah sumber daya budidaya yang dicari Chu Feng dari tas Qian Kun miliknya dan cocok untuk tingkat budidaya teman-teman ini saat ini dan metode budidaya pribadi mereka. Setelah memeriksa barang-barang di tas Qian Kun, mata semua junior bersinar. Kong Tianhui bahkan membuka mulutnya dan memandang Chu Feng dengan tidak percaya, apakah ini untuk kita? Banyak hal di dalamnya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, namun sebagai seniman bela diri, mereka tahu bahwa ini akan sangat membantu mereka. Saya kembali dengan tergesa-gesa dan belum sepenuhnya siap. Lain kali, saya akan menyiapkan sumber pelatihan yang lebih cocok untuk Anda. Kata Chu Feng. Chu Feng, kamu terlalu baik, kan? Pada saat ini, mata indah Seng Guang Xintian, Kong Qi, Long Ning, Xia Yan dan lainnya berkaca-kaca. Tersentuh, sangat tersentuh. Mereka semua berasal dari latar belakang yang luar biasa dan telah menikmati banyak sumber daya sejak kecil, mereka paling mengetahui pentingnya sumber daya.
Karena itu, mereka juga tahu bahwa apa yang diberikan Chu Feng kepada mereka sangat berharga, dan itu adalah sumber daya budidaya yang bahkan keluarga mereka tidak dapat menyediakannya. Tapi itu adalah hal yang sangat berharga, tapi Chu Feng memberikannya kepada mereka dengan santai. Menurut mereka, meski berteman dengan Chu Feng, mereka belum mencapai level ini. Hanya karena itu terlalu berharga. Wow, tiba-tiba terdengar suara lolongan. Itu Kong Tianhui. Hei, kenapa kamu menangis? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng, saya sangat tersentuh. Kamu baru saja mengatakan bahwa kita juga bisa masuk ke alam setengah dewa. Kupikir kamu sedang mengolok-olokku. Tetapi Anda memberi saya sumber daya pelatihan yang sangat berharga dan mengatakan Anda akan lebih siap menghadapi saya lain kali. Saya percaya Anda. Saya rasa saya benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi manusia setengah dewa. Hal paling benar yang telah saya, Kong Tianhui, lakukan dalam hidup saya adalah berteman dengan saudaramu Chu Feng. Kong Tianhui berkata dengan pilek dan air mata. Oke, kita semua adalah bangsa kita sendiri, jadi jangan bicarakan hal ini. Saat Chu Feng berbicara, dia memandang semua orang. Seseorang beri aku tanda untuk memasuki formasi. Melihat ini, Xia Yan buru-buru menyerahkan token mata formasi. Chu Feng memegang token mata formasi dan segera melambaikan lengan bajunya, dan beberapa tas Qian Kun terbang keluar. Namun kali ini, ia terbang langsung ke mata formasi dan segera bubar. Itu juga hadiah untuk teman. Meskipun teman-teman itu mungkin tidak dapat melihat Chu Feng karena kultivasi mereka. Tapi Chu Feng bisa dengan jelas melihat lokasi masing-masing saat ini. Seperti Xia Yuner, Li Yuer, Li Anzi, Wuma Shengji, Gong Qing dan lain-lain. Mungkin karena statusnya atau alasan lain, dia tidak berinisiatif untuk menemui Chu Feng. Tapi Chu Feng tidak akan melupakan teman-temannya ini. Jadi saya juga menyiapkan hadiah untuk mereka. Adik perempuan Yuna, apa ini? Song Yunfei yang berdiri di samping Xia Yuner melihat tas Qian Kun jatuh dari langit dan langsung jatuh ke tangan Xia Yuner. Tapi saya tidak tahu kenapa. Dia jauh dari Chu Feng, dan tingkat kultivasinya juga terbatas. Selain mengirimkan pesan melalui orang lain untuk mengetahui beberapa situasi, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sisi Chu Feng. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Chu Feng telah melemparkannya ke sini. Ini Tuan Chu. Ini adalah hadiah yang dia berikan kepada saya, kata Xia Yuner. Tas Qian Kun berisi informasi, jadi begitu dia berhubungan dengan tas Qian Kun, dia akan mengetahui segalanya. Chu Feng, ini sebenarnya hadiah dari Tuan Chu Feng. Adik perempuan Yuna, bisakah kamu menunjukkannya padaku? Setelah mendengar ini, murid lain di sebelah Xia Yuner bertanya. Ya, Xia Yuner menyerahkan tas Qian Kun. Ya Tuhan, dia memberimu barang berharga seperti ini. Melihat harta karun di tas Qian Kun, teman sekelas Xia Yun terkejut. Biarkan aku melihatnya juga. Melihat ini, rekan-rekan murid lainnya semuanya memeriksa, tetapi selama mereka memeriksanya, tanpa kecuali, mereka semua ketakutan. Harta karun di tas Qian Kun, bahkan yang terlemah sekalipun, tidak dapat ditukar bahkan dengan harta paling berharga yang mereka miliki di tanah suci Starfall. Kamu sudah selesai, kakak muda Yuna, kamu benar-benar sudah selesai sekarang. Sambil memuji Xia Yuner, wajah mereka tidak hanya menunjukkan rasa iri tetapi juga penyesalan. Saya pikir saat itu, dengan status mereka, mereka bisa berhubungan baik dengan Chu Feng. Namun mereka meremehkan Chu Feng saat itu, dan bahkan membenci Chu Feng. Tapi sekarang, orang yang awalnya mereka anggap remeh sudah lama berada di luar jangkauan mereka dalam kehidupan ini. Kakak senior Song, apakah kamu menyesal menjadi musuh Tuan Chu Feng? Tiba-tiba, seorang wanita memandang Song Yunfei dengan menggoda. Song Yunfei tersenyum pahit. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresi perjuangan dan penyesalan itu sepertinya menjelaskan segalanya.
Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Chu Feng tidak akan mempedulikannya. Jika dia mempedulikannya, dia pasti sudah mempedulikannya sejak lama, kata Xia Yuner. Semakin dia berperilaku seperti ini, semakin aku merasa bahwa aku bukan manusia. Song Yunfei menghela nafas. Dia telah memperbaiki cara jahatnya dan tidak lagi sombong seperti sebelumnya, tetapi Chu Feng adalah simpul di hatinya yang tidak akan pernah bisa dia hancurkan. Ada banyak orang seperti Song Yunfei. Misalnya saja Gong Mingyue. Dia adalah seorang wanita yang memiliki akad nikah dengan Chu Feng. Walaupun akad nikah awalnya sulit didapat, namun jika mereka rukun pada awalnya, dengan karakter Chu Feng, dia pasti akan menjadi teman baik dia. Misalnya, saudara perempuannya Gong Qing sejak awal bersikap baik pada Chu Feng. Sekarang, meski ada kesenjangan yang begitu besar, Chu Feng akan merindukannya. Dan bagaimana dengan dia? Karena dia sombong pada awalnya dan salah mengira bahwa Chu Feng adalah sampah, bukan saja dia tidak rukun dengannya, tetapi dia juga mempersulit Chu Feng dengan segala cara yang mungkin. Oleh karena itu, tidak mungkin menjadi teman Chu Feng lagi. Tentu saja dia sangat menyesalinya. Apalagi saat dia melihat adiknya Gong Qing memegang tas Qian Kun dengan wajah penuh kegembiraan, dia merasa sangat sedih di hatinya. Apakah ini hadiah dari Chu Feng? Gong Mingyue bertanya. Ah, saudari, bagaimana kamu tahu? Gong Qing takut mempengaruhi suasana hati adiknya, jadi dia sengaja tidak mengatakan apa-apa. Sudah lama sekali, aku sudah lama menyerah. Bisakah kamu tunjukkan padaku? Gong Mingyue mengulurkan tangannya saat dia berbicara, tetapi tangannya sedikit gemetar. Oke, Gong Qing mengangguk patuh dan menyerahkan tas Qian Kun. Setelah Gong Mingyue membukanya, dia merasa jantungnya seperti dipukul keras oleh sesuatu, membuatnya sulit bernapas. Saya berkata pada diri sendiri dengan jelas untuk tidak memiliki emosi atau menangis. Tapi air mata keluar tak terkendali. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental, barang yang diberikan Chu Feng kepada saudara perempuannya pasti berharga. Namun saat dia benar-benar melihatnya, masih sulit menerimanya. Meskipun budidayanya terbatas dan pengetahuannya terbatas, dia masih bisa merasakan tingkat harta karun di dalam tas semesta. Itu adalah sumber daya yang tidak dapat mereka peroleh setelah ratusan atau bahkan ribuan kali penanaman. Dia secara alami menginginkan sumber daya seperti itu, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi. Namun sayangnya, dia seharusnya mendapatkan hadiah yang begitu berharga. Itu salahnya. Namun Song Yunfei dan Gong Mingyue hanyalah puncak gunung es. Tetapi faktanya jika Anda melewatkan beberapa hal, Anda akan melewatkannya, dan tidak akan pernah ada kesempatan lagi. Chu Feng tidak tahu bahwa hadiah yang dia berikan dengan santai kepada teman-temannya dapat menggugah emosi banyak orang. Dia pertama kali melirik para jenius kuno, dan kemudian melihat ke Chu Lingqi dan yang lainnya. Silakan aktifkan mata formasi. Aku akan mengurus mereka. Oke. Chu Lingqi dan yang lainnya segera kembali ke formasi dan terus mengaktifkan kekuatan formasi. Chu Feng memandang Zhao Gongyi. Apakah kamu kenal dengan Huang Fu Shengyu? Tidak, familiar. Zhao Gongyi menggelengkan kepalanya berulang kali. Apakah dia yang terkuat di antara junior kunomu? Tanya Chu Feng. Tidak, kata Zhao Gongyi.